Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hey Kamu Tahu Nggak, tempat kita membahas berbagai informasi menarik dan bermanfaat. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang bekam, sebuah terapi tradisional yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Bekam telah dipraktikkan selama ribuan tahun di berbagai belahan dunia, dari Mesir hingga Asia, dan terus berkembang hingga era modern. Namun, apakah Anda benar-benar tahu asal-usul bekam, manfaatnya, dan fakta unik di balik terapi ini? Mari kita bahas lebih dalam selama 8 menit ke depan. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena ada tips menarik bagi Anda yang ingin mencoba terapi ini. Bekam, atau dalam istilah internasional disebut cupping terapi, adalah salah satu metode pengobatan tradisional yang melibatkan penggunaan cangkir khusus untuk menciptakan tekanan hisap pada kulit. Terapi ini telah digunakan selama ribuan tahun dan berkembang dalam berbagai bentuk di banyak budaya. Secara umum, ada dua jenis bekam yang dikenal. 1. Bekam kering menggunakan teknik hisap tanpa melukai kulit, biasanya untuk meningkatkan sirkulasi darah. 2. Bekam basah melibatkan sayatan kecil di kulit untuk mengeluarkan darah kotor atau racun. Bekam dipercaya membantu menyeimbangkan energi tubuh dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Teknik ini juga populer karena dapat mengurangi berbagai keluhan seperti nyeri otot, stres, dan gangguan sirkulasi darah. Selain itu, terapi ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat tradisional. Dalam beberapa dekade terakhir, bekam semakin diakui oleh para praktisi kesehatan modern dan sering digunakan oleh atlet serta selebritas terkenal untuk meningkatkan performa mereka. Bekam bukanlah terapi yang baru. Terapi ini sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Bekam bukanlah terapi yang baru. Terapi ini sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Beberapa fakta menarik dari sejarah bekam. 1. Asal dari Mesir kuno. Catatan tertua tentang bekam ditemukan di Ebers Papyrus, sebuah manuskrip Mesir kuno yang berasal dari sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Manuskrip ini menyebut bekam sebagai salah satu metode untuk mengatasi berbagai penyakit, termasuk demam dan nyeri. 2. Pengaruh Tiongkok dan Yunani. Di Tiongkok, bekam telah menjadi bagian dari pengobatan tradisional selama lebih dari 2000 tahun. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, bekam sering dikaitkan dengan konsep QI atau energi vital. Sementara itu, di Yunani kuno, Hippocrates, yang dikenal sebagai Bapak Kedokteran, juga merekomendasikan bekam untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. 3. Bekam di dunia Islam. Dalam budaya Islam, bekam dikenal sebagai salah satu pengobatan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa hadis, Nabi menyebut bekam sebagai terapi yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, menjadikannya populer di kalangan umat Islam hingga kini. Sekarang mari kita bahas beberapa fakta unik tentang bekam. 1. Manfaat ilmiah yang diakui. Bekam telah melalui berbagai penelitian modern. Beberapa studi menunjukkan bahwa bekam dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, meredakan nyeri otot, dan mengurangi inflamasi. Selain itu, terapi ini sering digunakan untuk mengurangi stres dan mempercepat pemulihan atlet setelah latihan intens. 2. Dipraktikkan di seluruh dunia. Meskipun awalnya berasal dari Asia dan Timur Tengah, bekam kini dipraktikkan di seluruh dunia. Di negara-negara barat, terapi ini semakin populer di kalangan praktisi kesehatan alternatif. Bahkan, atlet seperti Michael Phelps sering terlihat memiliki tanda lingkaran bekam pada tubuhnya. 3. Proses yang aman. Dengan alat modern, bekam kini dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Cangkir yang digunakan seringkali berbahan plastik atau silikon, membuat prosesnya lebih nyaman dan aman dibandingkan teknik tradisional yang menggunakan api. 4. Terkait dengan detoksifikasi tubuh, bekam basah sering disebut dapat membantu mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Meski klaim ini masih diperdebatkan dalam dunia medis, banyak pasien merasa tubuh mereka lebih ringan dan segar setelah terapi. 5. Bekam untuk kesehatan mental. Selain fisik, terapi bekam juga dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres.
Proses relaksasi selama terapi seringkali memberikan efek menenangkan pada pikiran. Bagaimana sebenarnya proses bekam dilakukan? Berikut langkah-langkahnya. 1. Persiapan. Praktisi akan membersihkan area kulit yang akan dibekam dan memastikan alat-alat yang digunakan steril. 2. Penempatan cangkir-cangkir diletakkan di atas kulit dan dihisap menggunakan pompa atau api untuk menciptakan tekanan negatif. 3. Bekam kering atau basah. Jika bekam kering, cangkir hanya dibiarkan beberapa menit sebelum diangkat. Jika bekam basah, akan ada sayatan kecil di kulit untuk mengeluarkan darah. 4. Pembersihan. Setelah selesai, area yang dibekam akan dibersihkan dan diberi salep untuk mencegah infeksi. Bekam telah berevolusi dari teknik kuno ke metode yang lebih modern. 1. Bekam tradisional. Menggunakan cangkir kaca dan teknik api untuk menciptakan hisapan. Meski efektif, metode ini membutuhkan keterampilan tinggi untuk menjaga keamanan. 2. Bekam modern. Menggunakan cangkir plastik atau silikon dengan pompa manual. Teknik ini lebih praktis, nyaman, dan aman bagi pasien. 3. Popularitas di dunia medis alternatif. Banyak klinik kesehatan alternatif kini menawarkan bekam sebagai bagian dari terapi relaksasi atau pemulihan fisik. Jadi, itulah pembahasan lengkap tentang fakta unik bekam, terapi tradisional yang masih relevan hingga sekarang. Bekam bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga menawarkan manfaat kesehatan yang sudah banyak diakui. Jika Anda tertarik mencobanya, pastikan untuk mencari tempat yang profesional dan terpercaya. Jangan lupa untuk berkonsultasi terlebih dahulu, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Sebelum mencoba bekam, penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kondisi medis seperti diabetes, hipertensi, gangguan pembekuan darah, atau penyakit kronis lainnya. Pastikan untuk memberitahu terapis tentang riwayat kesehatan Anda, terutama jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki gangguan penyembuhan luka. Pilih terapis yang berpengalaman dan memastikan semua alat yang digunakan steril untuk mencegah infeksi. Jika bekam basah tidak memungkinkan karena risiko kesehatan, Anda bisa mempertimbangkan bekam kering atau terapi alternatif lainnya. Hindari bekam jika Anda sedang hamil, dalam kondisi sangat lemah, atau memiliki luka terbuka. Selalu perhatikan reaksi tubuh setelah bekam. Jika muncul tanda-tanda tidak normal, segera konsultasikan dengan dokter. Dengan langkah yang tepat, terapi bekam bisa menjadi cara aman untuk mendukung kesehatan Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk kamu yang selalu mendukung channel ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur tentunya. Wassalam, see you.